Bab 913, Ayah Sanderye. Tetap seekor semut. Saat tangan raksasa itu jatuh ke dalam jurang, seluruh jurang mulai mencair lapis demi lapis, dan tekanan mengerikan melanda dunia seperti badai. Pada saat ini, hukum jalan Tao yang ada dan aturan jalan Tao yang ada yang tak terhitung jumlahnya mulai padam. Berdengung. Pada saat ini, seruan pedang tiba-tiba bergema dari dasar jurang, dan kemudian cahaya pedang melesat ke langit. Klik. Tangan raksasa itu langsung meledak. Di antara langit dan bumi, cahaya pedang berdiri. Di udara, Sanderye memegang pedang Kingsuan, memancarkan kekuatan garis keturunan yang luar biasa, mengguncang ruang di sekitarnya. Di seberangnya, ribuan kaki jauhnya, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah keagamaan, dengan tangan di belakang punggungnya. Ada paksaan tak kasat mata yang terpancar dari tubuhnya, menekan dunia. Yang Maha Kudus Barat. Sanderye memandang pria paruh baya di depannya dengan ekspresi garang di wajahnya, dan kekuatan garis keturunan di sekitarnya terus memancar keluar. Yang Maha Kudus Barat melirik Sanderye, maju semengulurkan tangan kanannya, lalu membalikkannya. Bang! Di kejauhan, ruang dan waktu di area di mana Sanderye berada tiba-tiba terbalik, berubah menjadi tekanan yang menakutkan dan bergerak menuju Sanderye untuk menekannya. Sedikit keganasan muncul di mata Sanderye. Pedang Kingsuan tiba-tiba diayunkan, dan cahaya pedang berdarah yang mengerikan menyebar. Jelek. Ribuan ruang dan waktu langsung terkoyak. Melihat kekuatannya dipatahkan oleh pedang Sanderye, di kejauhan mata yang Maha Kudus Barat berkilat kaget, ada kemampuan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan, mengepalkan telapak tangannya, dan meninju. Saat pukulan itu keluar, area Sanderye tiba-tiba runtuh, kekuatan misterius dan menakutkan melonjak menuju Sanderye dari segala arah seperti gelombang. Pada saat ini, Sanderye tampaknya berada di tengah gelombang dan badai, dengan kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya bergulir ke arahnya, mencoba menenggelamkan dan menghancurkannya. Sanderye begitu kewalahan oleh kekuatan ini sehingga dia tidak bisa bernapas. Matanya perlahan tertutup, dan pedang Kingsuan di tangannya bergetar hebat. Tiba-tiba, Sanderye tiba-tiba menghunus pedangnya. Gunakan jurus menebas langit menghunus pedang. Berdengung. Seruan pedang menembus langit, dan gendang telinga banyak orang di sekitar gempa meledak. Saat pedang Sanderye muncul, area di sekitarnya meledak, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya hancur dan musnah. Dengan restu Maya Ao dan dua jenis kekuatan garis keturunannya, kali ini dia menerapkan 10.000 Tao. Selain itu adalah pedang Kingsuan, sehingga kekuatan pedangnya bisa dikatakan yang terkuat sepanjang sejarah. Hancurkan dengan satu pedang. Di kejauhan, Yang Maha Kudus Barat ditebas mundur ribuan kaki jauhnya oleh pedangnya. Begitu dia berhenti, ruang dan waktu ratusan ribu kaki di belakangnya langsung runtuh menjadi ruang dan waktu yang gelap gulita. Setelah berhenti, kilatan keterkejutan melintas di mata Yang Maha Kudus Barat, dan dia memuji keterampilan pedang yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi pelangi dan menghilang. Hampir di saat yang sama, Sanderye juga menghilang di kejauhan. Jelek. Bang! Begitu kedua orang itu bersentuhan, cahaya pelangi dan cahaya pedang meledak pada saat yang sama, dan gelombang kejut kekuatan tak terlihat langsung menyebar hingga jutaan mil jauhnya dari medan bintang. Namun, begitu kekuatan ini mendekati loh batu naik surga, dia menghilang tanpa jejak. Di ujung langit, Sanderye dan Yang Maha Kudus Barat mundur puluhan ribu kaki pada saat yang bersamaan. Setelah Sanderye berhenti, dia berdiri dengan pedang di tangannya dalam lautan darah. Garis keturunan Fana dan garis keturunan Iblis Gila serta kekuatan pedang tak tertandingi semakin kuat. Semakin banyak bertarung, semakin kuat jadinya. Tak hanya itu,
Semakin sering dia berkelahi maka dia akan semakin gila dan kewarasannya pun semakin berkurang. Yang Maha Kudus Barat menatap Sander Ye saat ini, dia tidak lagi merasa jijik. Karena sebagian kekuatan Tao miliknya tidak berpengaruh sama sekali saat menghadapi pedang Sander Ye. Hancurkan dengan satu pedang. Kalau dia ingin membunuh pendekar pedang muda di depannya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang paling murni. Dan selain itu, dia tidak berani gegabah dengan Sander Ye. Pedang Sander Ye terlalu tajam dan akan rusak kalau dia tidak cukup kuat. Yang Maha Kudus Barat menarik nafas dalam lalu membuka telapak tangannya. Bang! Di antara langit dan bumi, guntur ilahi yang berdarah jatuh lurus ke bawah dan tergantung di telapak tangannya. Dia tiba-tiba menjabat tangan kanannya, dan guntur ilahi yang berdarah itu berubah menjadi tongkat berdarah. Di dalam kedai, Kaisar Tao Zhouwu tersenyum dan berkata, "Tongkat Dewa Bencana Darah, ini menarik. Orang suci barat ini benar-benar menundukkan ribuan bencana darah di Laut Baka, dan kemudian membuat senjata sendiri." Sinta Tianwu sedikit penasaran, bencana darah. Kaisar Tao Zhouwu mengangguk, mengambil gelas anggur di depannya dan menyesapnya, lalu menjelaskan, ini mirip dengan bencana kosmik, tetapi bencana kosmik Laut Baka jauh lebih kuat daripada bencana kosmik biasa. Singkatnya, kalau tongkat menghadapi musuh sendirian, kekuatannya setara dengan ranah Kai Tao tanpa kelembapan. Melihat gelas wine di depan Kaisar Tao Zhouwu kosong, Sinta Tianwu buru-buru melangkah ke depan, lalu mengambil gelas wine tersebut dan dengan hati-hati mengisi gelas Kaisar Tao Zhouwu dengan wine, lalu menyingkir dengan hormat dan berdiri di samping. Kaisar Tao Zhouwu menoleh untuk melihat ujung langit dan berkata sambil tersenyum, si Barat benar-benar sudah menunjukkan kekuatan aslinya. Di ujung langit, Yang Maha Kudus Barat menatap Sander Ye tanpa basa-basi, tiba-tiba dia mengambil langkah ke depan dan menusuk dengan tongkat. Jelek. Tongkat ini tertusuk, dan tongkat muncul di seluruh langit. Tekanan bencana kosmik yang mengerikan menyapu langit dalam sekejap, dan seluruh domain naik surga mulai terbakar. Kekuatannya sangat menakutkan. Beberapa master di sekitar merasa ngeri saat melihat pemandangan ini, dan mereka mundur dengan kasar, tidak berani mendekati area medan perang tempat Sander Ye dan Yang Maha Kudus Barat berada. Di kejauhan, kemarahan muncul di mata Sander Ye, dan dia tiba-tiba meraung. Bang-bang. Patung garis keturunan sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul dari belakangnya. Garis keturunan patung iblis gila. Di tangan patung garis keturunan iblis gila ini terdapat pedang King Xuan versi lebih besar. Sander Ye tiba-tiba meraung lagi, potong. Patung garis keturunan iblis gila memegang pedarik King Xuan versi yang diperbesar dan diayunkan ke bawah dengan keras, dan energi pedang berwarna merah darah setinggi 100.000 kaki langsung melewati ujung langit. Dengan pedang ini, semua bencana di dunia langsung hancur dan musnah. Energi pedang berwarna merah darah langsung menyerang di depan Yang Maha Kudus Barat. Yang Maha Kudus Barat sedikit menyipitkan matanya, memutar pergelangan tangannya, dan menusuk dengan tongkat. Bang! Energi pedang berwarna merah darah langsung dihancurkan oleh tongkat, tetapi pada saat ini, cahaya pedang lain menyerang langsung ke arahnya. Cahaya dingin melintas di mata Yang Maha Kudus Barat, dan dia menusuk dengan tongkat lagi. Bang! Saat cahaya pedang meletus, Yang Maha Kudus Barat mundur dengan keras, potong. Di lapangan, suara Sander Ye terdengar lagi, dan kemudian, sinar energi pedang berwarna merah darah lainnya langsung menyerang di depan Yang Maha Kudus Barat. Sedikit keganasan muncul di mata Yang Maha Kudus Barat. Dia mengambil langkah ke depan, dan jiwa tongkat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya seperti air pasang memburu patung garis keturunan. Sama-sama sengit. Bang! Saat ledakan yang memekakkan telinga bergema dari langit dan bumi, energi pedang dan cahaya tongkat yang menakutkan terus bergetar seperti gelombang air. Kecuali jalanan Tao dan Loh Batu naik surga, seluruh domain naik surga benar-benar runtuh dan musnah pada saat ini.
Biarpun kekuatan keduanya memusnahkan seluruh domain naik surga, mereka tidak bisa mendekati kedua tempat tersebut, yang mengejutkan beberapa orang dalam kegelapan. Di area ruang waktu dengan cahaya tongkat dan energi pedang yang tak ada habisnya, Sander Ye dan Yang Maha Kudus Barat mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Begitu Sander Ye berhenti, gambar virtual di belakangnya hancur, tapi tidak dimusnahkan, tapi berubah menjadi darah yang tak terhitung jumlahnya dan dituangkan ke tubuh Sander Ye. Bang! Aura Sander Ye justru melejit dan semakin kuat. Melihat pemandangan ini, Sinta Tianwu di kedai di bawah tiba-tiba mengerutkan kening dalam-dalam. Ini garis keturunan. Kaisar Tao Zhou tersenyum dan berkata, sepertinya ayah Tuan Muda Ye bukan orang biasa. Sinta Tianwu membungkuk sedikit dan buru-buru berkata, bagi Kaisar Tao, dia masih seperti semut. Kaisar Tao Zhou tertawa dan tidak membantah karena apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Sinta Tianwu mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye di ujung langit di kejauhan, lalu matanya perlahan tertutup. Di hadapan Kaisar Tao Zhou, segala perlawanan dari Sander Ye seperti badut dan tidak ada artinya. Di ujung langit, setelah Yang Maha Kudus Barat berhenti, dia melihat tongkat Dewa Bencana Darah di tangannya sudah retak. Yang Maha Kudus Barat mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menatap pedang King Xuan di tangan Sander Ye di kejauhan. Ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Bahkan tongkat bencana tingkat ranah Kai Tao tidak bisa menahan pedang ini. Apakah pedang ini di atas ranah Kai Tao? Setelah memikirkan ini, ekspresi Yang Maha Kudus Barat tiba-tiba menjadi lebih serius. Setelah pertarungan, dia tidak lagi meremehkan Sander Ye di hadapannya. Kekuatan pendekar pedang muda ini jauh melebihi ekspektasinya. Hal yang paling menakutkan adalah pendekar pedang muda ini hanya 100% keilahian Kai Tao. Kalau lawan ranah Kai Tao, dia mungkin bukan tandingannya sama sekali. Jenius. Yang Maha Kudus Barat mengamati Sander Ye dalam-dalam. Di kejauhan, jiwa pedang dan kekuatan garis keturunan Sander Ye saat ini semakin kuat setelah pertarungan dengan Yang Maha Kudus Barat. Bertarung. Dia ingin bertarung. Sander Ye memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya. Dia mendongak dan menatap Yang Maha Kudus Barat. Tanpa basa-basi, tubuhnya gemetar dan dia menebas ke arah Yang Maha Kudus Barat dengan pedangnya. Melihat serangan pedang Sander Ye, wajah Yang Maha Kudus Barat tiba-tiba menjadi gelap, karena dia menemukan bahwa kekuatan Sander Ye semakin kuat. Menurutnya, Sander Ye mengaktifkan dua jenis kekuatan. Garis keturunan. Kekuatan garis keturunan semacam ini pasti semakin lemah di setiap pertarungan. Lagi pula, kekuatannya sudah meningkat pesat dalam waktu singkat, itu termasuk metode rahasia dan menguras tenaga. Semakin banyak kamu bertarung, kamu akan semakin lemah. Tapi Sander Ye malah kenapa menjadi lebih kuat di setiap pertarungan. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena Sander Ye sudah menyerang. Yang Maha Kudus Barat menarik kembali pikirannya, tubuhnya gemetar, dan dia berubah menjadi tongkat cahaya dan menyerang. Segera, suara mengerikan dari tubuh yang meledak dan suara pedang terdengar antara langit dan bumi. Pada saat ini, keduanya menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, memamerkan kekuatan magis mereka dan mencoba membunuh satu sama lain. Dalam kegelapan, Mola Jimo memandang Sander Ye di kejauhan, berpikir dalam diam. Harus dikatakan bahwa dia sangat terkejut sekarang. Karena dia tidak menyangka Sander Ye akan memiliki begitu banyak orang yang membantunya, dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan Sander Ye akan begitu menakutkan, mampu melawan ranah Kai Tao yang terkemuka. Tahukah kamu, Sander Ye 100% keilahian. Kalau sampai ke ranah Kai Tao, siapa yang bisa menjadi lawannya? Tangan indah Mola Jimo perlahan menegang. Saat ini, dia sebenarnya lebih cenderung memilih Sander Ye, karena pemuda ini memiliki potensi besar dan layak untuk diinvestasikan. Namun tak lama kemudian,
dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke kedai minuman. Sampai saat ini, Kaisar Tao Zauwu belum mengambil tindakan apapun. Kaisar Tao Zauwu. Wajah Mola Jimo menjadi gelap, dan intuisinya memberitahunya bahwa Kaisar Tao Zauwu ini belum mengerahkan kekuatannya. Apalagi ada aliansi jalan jahat di belakang Kaisar Tao Zauwu. Mola Jimo berbalik dan menatap Sander Ye dengan ekspresi yang rumit. Dilahirkan di keluarga besar, dia tahu betul bahwa seringkali, tanpa keluarga yang kuat untuk diandalkan, betapapun berbakat mereka, tidak ada artinya. Karena ketika dia masih muda, dia juga bertemu dengan beberapa teman kultivator biasa, beberapa di antaranya bahkan lebih berbakat darinya, tetapi sekarang, teman-teman itu sudah menghilang. Tidak ada yang berhasil sampai akhir kecuali dia. Dan alasan terpenting kenapa dia bisa mencapai akhir adalah karena klan Jimo mendukungnya. Dalam hidup ini yang terpenting apakah ada seseorang di belakangmu? Kalau tidak ada orang di belakangmu, keberkahan juga bisa menjadi musibah. Sisi. Saat ini, dia sedang melihat orang-orang di belakang kedua. Sisi Sander Ye tidak diketahui. Lawan Sander Ye adalah Kaisar Tao Zauwu, yang saat itu tak terkalahkan di seluruh alam semesta. Yang terpenting ada seseorang di belakang Kaisar Tao Zauwu. Aliansi jalan jahat. Mata Mola Jimo perlahan tertutup, dan dia memilih untuk mengamati lagi. Tunggu hingga orang di belakang Sander Ye keluar sebelum memutuskan apakah akan membantu atau tidak. Bersambung. Bab 914, tidak mampu menyinggung yang bermarga Yel. Di dalam kedai, Kaisar Tao Zauwu meminum sedikit minuman dengan beberapa piring lauk pauk di depannya. Dia tidak tertarik dengan pertarungan sengit di ujung langit dan hanya meliriknya sesekali. Sisa tenaga yang dihasilkan pertarungan Sander Ye dengan Yang Maha Kudus Barat sangat kuat, namun energi pedang dan cahaya tongkat akan hilang secara diam-diam setiap kali mendekati jalanan Tao ini. Sinta Tianwu tampak kaget, dan dia semakin kagum pada Kaisar Tao Zauwu di depannya. Karena dia tahu alasan kenapa kekuatan Sander Ye tidak bisa mempengaruhi adalah karena Kaisar Tao Zauwu. Pendukung ini perlu dipeluk dengan baik. Melihat gelas anggur Kaisar Tao Zauwu kosong, Sinta Tianwu buru-buru berjalan mendekat dan menuangkan anggur dengan hormat. Kaisar Tao Zauwu tersenyum dan berkata, "Seorang Rana Kai Tao menuangkan anggur untukku, sungguh sungkan." Sinta Tianwu berkata dengan tergesa-gesa, "Ini adalah kehormatan bagiku." Lagi, Kaisar Tao Zauwu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sinta Tianwu sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat tablet batu naik surga di luar jendela. Sinta Tianwu berkata dengan rasa ingin tahu, "Senior, apakah benar ada jalan Tao di 9 surga?" Kaisar Tao Zauwu mengangkat kepalanya dan menatap ke 9 surga, dan berkata sambil tersenyum, "Seharusnya ada." Sinta Tianwu sedikit mengernyit, kalau begitu pihak lain tidak mau keluar untuk menghentikannya. Kaisar Tao Zauwu tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Sinta Tianwu tiba-tiba sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, Kaisar Tao ada di sini, biarpun itu jalan Tao yang ada, juga tidak berani menyangkal keberadaanmu." Kaisar Tao Zauwu tertawa. Di atas surga ke-9. Di antara awan, seorang pemuda duduk bersila di depan sebuah tangga batu. Tangga batu itu membentang seperti jalan surgawi sampai ke ujung langit, dan di ujung tangga batu itu terdapat sebuah pintu. Pemuda itu mengenakan jubah putih, dengan tangan terlipat di perut, dan ada jalan Tao misterius yang melayang di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menoleh dan melihat, lalu berkata, "Guru, mereka sudah menghancurkan domain naik surga menjadi beberapa bagian. Kamu tidak peduli." Sebuah suara datang dari dalam pintu, "Tidak masalah." Pemuda itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kaisar Tao Zauwu begitu kuat. Bahkan guru harus memberi muka." Suara di dalam pintu berkata, "Tidak.
Pemuda itu berkata, "Guru, apakah kamu memberikan muka kepada aliansi jalan jahat itu?" Setelah hening beberapa saat di dalam pintu, dia berkata, "Kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang bermarga yaitu." Pemuda. Di luar. Sander Ye masih melawan Yang Maha Kudus Barat saat ini. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Menjadi semakin gila. Dan saat dia menjadi semakin gila, kekuatan tempurnya juga melonjak pesat. Yang Maha Kudus Barat sangat menderita karena dia menyadari bahwa biarpun dia mencoba yang terbaik, dia tidak berdaya pada Sander Ye. Sander Ye tidak hanya tidak normal secara fisik, tetapi juga pulih terlalu cepat. Fisik. Ini sama sekali bukan kultivasi pedang, ini adalah kultivasi. Yang paling menakutkan adalah kekuatan tempur Sander Ye semakin kuat, entah itu jiwa pedang atau kedua kekuatan garis keturunan itu, mereka semakin kuat. Dan tongkat di tangannya compang-camping dan hampir patah. Sekarang ketika dia menghadapi pedang Sander Ye, dia tidak berani menyerang dengan keras, dia hanya bisa menghindar karena akan terluka kalau dia menyentuhnya. Di sisi lain, Sander Ye seperti banteng liar, menggunakan seluruh benda ilahi miliknya untuk berlari dengan liar dan tanpa keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu yang mengenakan pakaian dewa lengkap. Dia tidak berdaya. Di kedai di bawah, Kaisar Tao Zhou terkekeh dan berkata, Yang Maha Kudus Barat tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sinta Tianwu melirik Sander Ye di ujung langit, lalu berkata, "Orang ini sepenuhnya bergantung pada pedang itu, kalau tidak, Yang Maha Kudus Barat seharusnya sudah membunuhnya." Berbicara tentang ini, dia memandang Kaisar Tao Zhou, "Senior, ambil tindakan." Kaisar Tao Zhou tersenyum dan berkata, "Ini bukan waktu yang tepat, karena masih ada teman lama yang belum datang." Sinta Tianwu berkata, "Apakah ada Yang Maha Kudus yang lain?" Kaisar Tao Zhou menggelengkan kepalanya. Sinta Tianwu ragu-ragu sejenak dan tidak bertanya lagi. Kaisar Tao Zhou menatap di ujung langit dan mengetuk meja dengan ringan. Bang! Di ujung langit di kejauhan, aura menakutkan tiba-tiba menghancurkan ruang dan waktu dan menghantam langsung ke Sander Ye. Sander Ye tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Bang! Saat suara ledakan bergema, Sander Ye terlempar ke belakang puluhan ribu kaki akibat gempa. Begitu dia berhenti, darah tumpah dari sudut mulutnya. Sander Ye melihat ke kejauhan, di mana seorang lelaki tua berjubah merah muncul. Lelaki tua itu berjanggut dan berambut putih, memegang tongkat besi, dan ada pusaran berwarna merah darah di belakangnya. Yang Maha Kudus Timur, yang terkuat di antara 4 Yang Maha Kudus. Sander Ye tiba-tiba mengayunkan pedang Kingsuan ke arah Yang Maha Kudus Timur. Diam. Namun raut wajah Yang Maha Kudus Timur itu berubah drastis, karena umurnya lenyap sejuta tahun. Saat ini, Sander Ye mengayunkan 9 pedang secara berurutan. Mata Yang Maha Kudus Timur tiba-tiba menyusut, dia ketakutan, dan dia mundur dengan panik. Namun, masih sedikit terlambat, ketika dia berhenti, seluruh tubuhnya menjadi sangat tua, janggut dan rambutnya memutih. Puluhan juga tahun kehidupan sudah hilang. Yang Maha Kudus Timur yang baru saja keluar memandang Sander Ye dengan tidak percaya. Mata Yang Maha Kudus Barat di kejauhan juga penuh ketakutan. Dia mundur ribuan kaki dari Sander Ye, dia juga sedikit takut. Untungnya, Sander Ye tidak menggunakan keterampilan pedang yang menakutkan ini untuk melawannya, kalau tidak, umurnya akan berlalu selama puluhan juta tahun. Biarpun hidupnya masih panjang, dia tidak mampu. Namun, yang membuatnya sedikit bingung adalah kenapa Sander Ye tidak menggunakan skill pedang ini padanya. Tak jauh dari situ, setelah Sander Ye menggunakan waktu 1 dunia 10 kali berturut-turut, tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lemah. Alasan utama dia menggunakan waktu 1 dunia pada Yang Maha Kudus Timur adalah karena dia melihat pihak lain lebih tua. Pedang ini dirancang khusus untuk menyerang orang tua.
Sander Ye tidak menghunus pedangnya lagi, tapi diam-diam mengambil kristal abadi dan segera memperbaiki tubuhnya. Bahkan dengan restu Maya Ao, menembakkan 10 pedang berturut-turut masih terlalu berlebihan. Kalau dia bisa melepaskan 100 pedang berturut-turut, dia bisa membunuh Ranah Kai Tao yang sudah mencapai umur penuh. Namun, dia masih belum bisa melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Di kejauhan Yang Maha Kudus Timur dan Yang Maha Kudus Barat ketakutan sehingga tidak berani mengambil tindakan untuk beberapa saat. Mereka semua takut umur mereka akan terpotong oleh pedang Sander Ye. Justru karena alasan inilah biarpun keduanya tahu bahwa Sander Ye sedang dalam penyembuhan, mereka tidak berani maju. Mereka datang ke sini terutama untuk mendukung Kaisar Tao Zhouwu, bukan untuk memperjuangkan nyawa untuk Kaisar Tao Zhouwu. Mereka pikir orang itu mudah untuk ditangkap, tetapi tidak menyangka tulang Sander Ye begitu keras. Sungguh suatu kerugian. Yang paling menderita adalah Yang Maha Kudus Timur yang baru saja keluar. Wajahnya sangat jelek, umurnya tidak lama, dan kini umurnya dipotong oleh Sander Ye selama puluhan juta tahun, dan hatinya pun hancur. Di kejauhan, mata Sander Ye perlahan tertutup, dan tangan kirinya mengepal. Gara-gara pertarungan tersebut, kekuatan garis keturunan semakin kuat, terutama garis keturunan iblis gila ini. Hal itu mulai mempengaruhi kewarasannya. Semakin gila iblisnya, semakin kuat. Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan menatap kedua Yang Maha Kudus di kejauhan, ayo lagi. Biarpun dia mengatakan ini, dia tidak mengambil tindakan. Ini bisa memakan waktu cukup lama. Yang Maha Kudus Timur menatap Sander Ye tanpa melakukan tindakan apapun. Di bawah, di dalam kedai, Kaisar Tao Zhouwu tersenyum, tidak ingin mempertaruhkan nyawa lagi. Sinta Tianwu melirik Sander Ye, lalu berkata, Kaisar Tao, Sander Ye ini. Kaisar Tao Zhouwu tidak berkata apa-apa. Sinta Tianwu mengertakkan gigi, Kaisar Tao, kalau klan Tianwu ingin membunuh Sander Ye ini, aku harap Kaisar Tao memberi aku nasihat. Kaisar Tao Zhouwu tidak berbicara, tetapi melebarkan tangannya, dan sebuah gulungan terbang di depan Sinta Tianwu. Ketika Sinta Tianwu melihat kata-kata di gulungan itu, dia langsung sangat gembira. Sutra Zhouwu, keterampilan pertama era Zhouwu. Sinta Tianwu mengambil gulungan itu dengan gemetar, lalu buru-buru berjalan ke jendela. Dia membuka telapak tangannya, dan token Tuan Wu tiba-tiba naik ke langit. Bang! Seberkas cahaya melesat langsung ke langit. Dalam sekejap, tekanan mengerikan melanda seluruh dunia. Semua master di lapangan merasakan tekanan yang mengerikan pada saat ini. Semua orang terkejut dan melihat ke arah berkas cahaya. Di atas ranah Kai Tao. Di kejauhan, Sander Ye melihat seberkas cahaya dan mengerutkan kening. Di dalam pilar cahaya, seorang pria paruh baya berjubah hijau perlahan keluar. Pria paruh baya itu memiliki rambut panjang, dan dia memiliki temperamen yang anggun, seperti seorang sarjana. Melihat pemandangan ini, para master klan Tianwu di medan perang lain berhenti satu demi satu, lalu membungkuk dalam-dalam ke arah pria paruh baya itu dan berkata dengan hormat, "Salam leluhur." Leluhur, nenek moyang klan Tianwu, Sino Tianwu. Melihat Simo Tianwu, wajah Sander Ye menjadi gelap. Aura orang ini tidak normal dan dia bukan lagi master ranah Kai Tao. Biarpun lawannya bukanlah orang sungguhan, auranya jauh lebih unggul dari ranah Kai Tao manapun di lapangan. Setelah Simo Tianwu keluar, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke 9 surga, lalu menoleh untuk melihat ke dalam kedai di bawah. Kaisar Tao Zhouwu tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini." Sedikit kerumitan muncul di mata Simo Tianwu. Saat aku bertemu Kaisar Tao saat itu, Kaisar Tao sudah tak terkalahkan. Sekarang, bahkan lebih baik dari dulu. Kaisar Tao Zhouwu tertawa, "Sejujurnya, aku cukup terkejut. Aku hanya memberi kamu beberapa nasihat acak saat itu,
dan kamu mampu menembus batas kemampuan kamu dan mencapai level yang benar-benar baru. Sungguh menakjubkan. Simo Tianwu tersenyum tipis dan berkata, aku akan selalu mengingat kebaikanmu di hati. Aku sangat menyesal tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi kamu. Sinta Tianwu di samping buru-buru keluar dan membungkuk hormat, sekarang memiliki kesempatan ini. Omong-omong, dia memandang Sander Ye di ujung langit di kejauhan. Simo Tianwu menoleh untuk melihat Sander Ye di kejauhan. Saat dia melihat Sander Ye, dia mengerutkan kening, 3 garis keturunan istimewa. Saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Sander Ye memandang Simo Tianwu di depannya dan diam-diam berjaga. Setelah Simo Tianwu menatap Sander Ye untuk waktu yang lama, sedikit kerumitan muncul di matanya, dan diam-diam dia berkata di dalam hatinya, orang ini jelas bukan orang biasa. Kali ini, klan-klan Tianwu kita menentangnya, tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Lupakan saja, karena karma buruk muncul, hancurkanlah. Setelah memikirkan ini, dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung meninju Sander Ye. Di kejauhan, Sander Ye tidak tahu apa yang dia rasakan, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bersambung.